Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Di sini saya akan mencoba menjelaskan beda antara sistem kerja kekeluargaan dan sistem kerja profesional. Jadi video ini kami peruntukkan untuk teman-teman yang mungkin berprofesi sebagai karyawan ataupun sebagai orang yang mempunyai karyawan, di mana sistem kekeluargaan atau profesional ini bisa terjadi di lingkungan teman-teman semuanya. Misalkan ya, lingkungan yang keluargaan, di mana biasanya lingkungan kekeluargaan ini antara satu dengan yang lainnya saling care, saling bantu, itu nyaman. Tapi tidak dipungkiri ada juga di mana sistem kekeluargaan ini akhirnya membuat salah satu karyawan atau beberapa karyawan merasa serba sungkan, serba sukar untuk menolak padahal itu di luar jobnya yang resmi dan seterusnya, ataupun sangat profesional di mana aturan-aturannya jelas, baku, dan sangat mengikat, dan apabila terjadi kesalahan ya langsung dihukum segala macam, sangat ketat lah semacam itu. Jadi dalam satu lingkup kerja itu tidak mutlak sistemnya kekeluargaan secara total, begitu juga tidak, sebaliknya juga tidak sistemnya secara profesional secara total juga tidak, karena keduanya hal tersebut sangat sama-sama dibutuhkan dalam satu lingkup pekerjaan, di mana yang terpenting di sana adalah tujuan dari pekerjaan atau target dari pekerjaan itu bisa tercapai. Namun begitu, setidaknya kita perlu tahu terkait sistem pekerjaan yang berjalan secara keluargaan maupun profesional ini, supaya nantinya kita juga bisa tahu batas-batasnya, baik ketika kita menjadi karyawan, ketika label perusahaan kita adalah kekeluargaan, kita juga bisa menentukan batas di mana ada wilayah-wilayah yang itu tidak bisa juga lantas dicampur adukkan, di mana kepentingan pribadi diungkit, diganggu karena berdasarkan kekeluargaan ataupun sebaliknya. Dan juga dalam lingkup yang profesional, agar karyawan itu juga tidak berjalan sebagaimana robot begitu ya. Jadi semua diperlakukan selayaknya mesin, tidak begitu juga dalam profesional pekerjaan. Jadi masing-masing nanti tetap ada irisan-irisan antara sistem kekeluargaan dan profesional di lingkungan kerja. Nah, nanti dari situ ciri-cirinya bagaimana, itu nanti bisa menjadi alat bacalah untuk diri kita, di mana atau bagaimana lingkungan kerja kita berjalan. Apakah lebih banyak sistem kekeluargaannya atau sistem profesionalnya. Jadi mau sistem kerja di lingkungan kita ini berjalan secara kekeluargaan ataupun secara profesional, sebenarnya tidak ada masalah selama sistem tersebut berjalan berbasiskan keadilan, di mana tidak ada pihak-pihak yang dirugikan, baik itu karyawan maupun pimpinannya atau yang punya karyawan. Jadi keduanya bagaimana bisa ada terjalin hubungan yang saling menguntungkan dalam lingkup kerja. Menguntungkan di sini bisa jadi saling nyaman, saling support, sehingga selain tujuan dari perusahaan sendiri berjalan dengan baik, karyawan juga dalam menjalaninya juga merasakan kenyamanan. Jadi prinsip keadilan itu sangat ditekankan di sini, di mana untuk sistem kerjanya bisa mau itu kekeluargaan atau profesional sama-sama baik, karena semua sama-sama dibutuhkan. Jadi saya ulang lagi, prinsip keadilan. Sistem kerja kekeluargaan. Saya akan mencoba menjelaskan sistem kerja kekeluargaan dengan ciri-cirinya sebagai berikut. Ciri yang pertama dari sistem kerja kekeluargaan yaitu budaya saling bantu yang dikedepankan. Hal ini bisa dicontohkan di mana seseorang dengan job deskripsinya yang misalkan dia hanya mengurusi administrasi, tapi
pada waktu yang lain ketika pekerjaannya sudah selesai atau tidak sedang sibuk, orang tersebut dimungkinkan untuk melakukan pekerjaan yang lainnya. Karena di sini basis kekeluargaan di mana saling tolong-menolong antar anggota karyawan atau antar anggota perusahaan itu hal yang wajar. Jadi justru seandainya tidak melakukan atau tidak mau dimintai tolong, ini akan menjadikan orang tersebut dinilai negatif di mata yang lainnya. Jadi untuk sistem kekeluargaan ini antara satu dengan yang lainnya itu saling bantu, terutama untuk menjalankan tujuan-tujuan dari perusahaan tersebut bisa berjalan dengan baik. Begitu. Jadi berikutnya yaitu jam kerja yang fleksibel. Maksudnya terkadang sangat dimungkinkan jam kerja di lingkup yang kekeluargaan ini tidak pasti. Ada kalanya jam kerja itu bisa sangat dinegosiasi, di mana saat ada acara terus kemudian kita izin terus digantikan oleh teman, itu nggak ada masalah jam kerja seperti itu. Atau ada kalanya justru sebaliknya, jam kerja yang di luar ukuran normal, katakan normalnya jam 8 sampai jam 4 sore, itu bisa lebih dari itu. Jadi tidak ada patokan yang pasti di mana jamnya sekian-sekian, itu nggak ada. Jadi jam kerjanya fleksibel, karena yang terpenting di sana pekerjaannya dijalankan, gitu saja. Dalam lingkup kerja kekeluargaan, untuk posisi itu bisa saling digantikan, di mana selama sama-sama berkompeten itu bisa saling dipertukarkan posisinya, itu nggak jadi masalah. Dimana katakan bagian administrasi, kemudian dia ganti posisi pelayanan, ganti posisi yang lainnya, itu sangat dimungkinkan selama pekerjaan bisa berjalan dengan baik, seperti itu. Kemudian terkait reward dan punishmentnya bersifat lentur, maksudnya adalah dimana ada kalanya seorang karyawan yang dia berbuat kesalahan itu dia tidak dihukum setimpal, dalam arti karena iklim kekeluargaan maka sangat dimungkinkan untuk dimaafkan. Atau sebaliknya, karena kekeluargaan ini juga berpotensi menimbulkan jika memang tidak bisa diatur atau tidak bisa kerjasama, tidak bertanggung jawab, itu juga bisa menimbulkan kebencian yang sangat mudah akhirnya bagi seorang pimpinan atau bos perusahaan untuk kemudian memutuskan hubungan kerja. Itu sangat dimungkinkan karena di sini faktor-faktor perasaan, faktor-faktor emosional itu sangat berpengaruh di sistem kerja kekeluargaan ini, yang dari situ akhirnya secara reward atau punishmentnya berjalan lentur. Terkait reward ini ada kalanya karena bosnya baru dapat duit banyak atau ada proyeknya goal, itu karyawan bisa dapat banyak juga tanpa dia berbuat atau bekerja secara keras, secara lebih. Tapi juga sebaliknya, ada kalanya kesalahan yang kecil itu bisa berakibat fatal bagi karyawan, yang itu disebabkan karena mood atau kondisi psikologis emosional dari pimpinannya sedang tidak bagus. Itu bisa sangat mungkin terjadi di sistem kerja kekeluargaan. Seperti itu. Jadi berikutnya, dari sistem kekeluargaan ini akan menghasilkan loyalitas dari karyawan yang tinggi, asalkan sistem kekeluargaan ini berjalan dengan baik, dalam artian disertai juga rasa tanggung jawab dari pimpinannya, dari bosnya. Ketika dia berhasil menerapkan sistem kekeluargaan, maka dari karyawannya pun akan memiliki loyalitas yang tinggi. Loyalitas yang tinggi ini bisa dilihat dia mau melakukan sesuatu yang bisa jadi itu tanpa dibayar, bisa jadi itu tanpa ada tambahan, tapi dengan senang hati dia lakukan dalam rangka memang dia rasa berterima kasih atau rasa berbaktinya kepada pimpinannya tersebut. Ini sangat dimungkinkan terjadi di lingkup sistem kekeluargaan.
Tapi sebaliknya, jika seorang pimpinan dengan sistem kekeluargaan ini hanya memanfaatkan karyawannya, ini tentu juga akan menghasilkan karyawan-karyawan atau anggota-anggota yang dimana berpotensi untuk berkhianat yang tinggi. Bahkan dalam kadar tertentu karyawan tersebut bisa berpotensi merusak dari dalam atas dasar kekecewaan, atas dasar perlakuan tidak adil, atas dasar perlakuan yang tidak menyenangkan. Itu sangat berpotensi menimbulkan dendam yang akhirnya dia sebagai karyawan akan melakukan sesuatu yang sifatnya destruktif dalam lingkup perusahaan itu sendiri. Kelemahan dari sistem kerja kekeluargaan ini terletak dari atasan atau pimpinan yang dia berpotensi bertindak sewenang-wenang dengan dalih kekeluargaan itu sendiri. Jadi seorang atasan atau pimpinan dia punya kendali yang lebih dibanding yang lain dalam menentukan sistem yang berjalan di perusahaannya. Jika seorang atasan atau pimpinan dia bisa berlaku adil, maka itu bisa menjadi tempat kerja yang nyaman, menjadi surga bagi karyawan-karyawannya, karena iklim untuk tumbuh, iklim untuk lebih produktif itu secara sukarela akan dilakukan oleh karyawan-karyawannya itu sendiri. Namun sebaliknya, jika yang terjadi adalah seorang atasan atau pimpinan dia hanya bertindak tidak adil atau menuruti egonya sebagai seorang pimpinan saja, maka potensi lingkungan kerja yang seperti neraka yang itu sangat tidak nyaman, sangat menyiksa bagi karyawan-karyawannya itu juga sangat mungkin terjadi. Jadi dari ciri-ciri sistem kekeluargaan ini tadi semoga bisa menjadi alat baja bagi teman-teman semuanya untuk tahu bagaimana sebenarnya yang berlangsung di lingkungan kerja teman-teman. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistem kerja profesional. Ciri-cirinya sistem kerja profesional sebagai berikut. Dalam sistem kerja profesional, ciri yang pertama yaitu tugas pokok dan fungsinya jelas, di mana seorang karyawan dia memiliki tugas yang jelas, gaji yang jelas, dalam artian semua tertulis rinci dalam peraturan, dalam job deskripsinya. Jadi seorang karyawan dia hanya menjalankan pekerjaan yang tertulis saja di job deskripsinya tersebut. Ciri berikutnya dari sistem kerja profesional yaitu jam kerja yang wajib ditaati, misalkan masuk jam 8, pulang jam 4. Itu ya harus sesuai dengan jam tersebut, tidak boleh terlambat, tidak boleh pulang cepat. Ataupun seandainya ada jam di luar itu harus jelas hitungannya, maksudnya katakan jam 4 sampai jam 6 atau jam 8 malam, itu ada hitungan sendiri terkait lemburnya. Jadi kerjanya itu betul-betul tiap jamnya itu diperhitungkan, ada gajinya, ada biayanya dari perusahaan untuk karyawan tersebut, sehingga tidak bisa sembarangan seseorang masuk seenaknya, pulang seenaknya, itu tidak bisa begitu. Dalam sistem kerja profesional, masing-masing karyawan itu sudah memiliki pekerjaan sendiri-sendiri, sehingga semua harus dijalankan sesuai SOP. Tidak boleh adanya bertukar posisi seenaknya atau satu pekerjaan dikerjakan oleh sekian orang padahal harusnya dikerjakan cukup satu orang. Itu tidak bisa dilakukan semacam itu. Semua sudah jelas di mana masing-masing pekerjaannya apa, itu ya yang dilakukan, nggak bisa digonta-ganti seenaknya semacam itu. Dalam lingkup kerja profesional, reward dan punishment ditegakkan dengan sangat disiplin, di mana saat seorang karyawan dia berprestasi, maka rewardnya juga jelas, ada aturan-aturan yang mengatur tentang hal tersebut. Lantas kemudian ketika karyawan atau anggota dari sebuah perusahaan melakukan kesalahan, maka tidak cukup dimaafkan, ada konsekuensi dari tindakan kesalahan tersebut yang itu juga harus diterapkan terhadap karyawan. Ciri berikutnya dari sistem kerja profesional yaitu loyalitas karyawan, di mana sangat ditentukan oleh imbalan.
Dalam hal ini, loyalitas itu bersifat transaksional. Istilahnya perusahaan ngasih apa, karyawan berbuat apa. Jadi sepanjang itu, selama perusahaan bisa ngasih lebih, ya karyawan akan berbuat lebih. Tapi ketika perusahaan tidak memberi yang lebih atau seadanya, ya bisa jadi karyawan bertindak juga seadanya. Jadi imbalan atau reward sangat berperan penting dalam menentukan loyalitas dari karyawannya tersebut. Dalam lingkup kerja sistem profesional, aturan-aturan yang berlaku itu sangat dijalankan, ditegakkan, didisiplinkan, yang itu sifatnya sangat mengikat, sangat berimbas langsung bagi karyawannya, hingga ada hal-hal yang itu harus ditaati dan ada larangan-larangan yang itu harus dihindari. Dan ini kelemahan dari sistem profesional ini terletak di karyawan yang pada akhirnya punya kecenderungan untuk melanggar aturan-aturan yang ada. Ini wajar secara psikologis, di mana seseorang pada akhirnya dia merasa ingin bebas, ingin agak leluasa, yang akhirnya dia cenderung mencari celah dari peraturan, mencari peluang-peluang yang itu bisa untuk menghindari dari aturan-aturan yang berlaku. Sebenarnya ada jalan tengah atas berjalannya sistem baik kekeluargaan maupun yang profesional ini. Dari sistem yang kekeluargaan itu akan sangat bermanfaat, akan sangat tumbuh nantinya dengan baik jika diimbangi oleh kesadaran yang tinggi dan bertanggung jawab dari masing-masing, baik itu karyawan maupun juga atasan atau pimpinannya. Jadi dalam sistem kekeluargaan, ketika masing-masing punya kesadaran yang tinggi akan tanggung jawabnya, akan perannya, akan tugasnya, maka itu akan menjadi sebuah tim yang solid, sebuah tim yang bahu-membahu, sebuah tim yang saling support. Mana yang diperlukan, mana yang dibutuhkan itu bisa terkondisi dengan baik. Jadi tujuan-tujuan yang menjadi arah dari perusahaan bisa sangat dimudahkan dengan adanya kesadaran yang tinggi dari semua lini, begitu. Terus kemudian kelemahan dari sistem profesional yang sangat mengikat, penuh dengan aturan-aturan, penuh dengan konsekuensi-konsekuensi, itu biasanya akan lebih baik jika diimbangi dari rasa manusiawi, rasa menghormati, rasa bertepos liro kepada karyawan-karyawannya. Dalam artian satu aturan itu tidak berjalan dengan kaku, namun dia bersifat terbuka, bisa dimungkinkan adanya revisi, bisa dimungkinkan adanya perbaikan dari aturan tersebut jika memang dirasa aturan itu tidak baik untuk kedua belah pihak. Jadi untuk yang profesional ini memang perlu juga dijalankan komunikasi yang baik antar anggota karyawan maupun dengan atasan atau pimpinan, di mana komunikasi ini menjadi jalan bagi terpeliharanya rasa manusiawi di antaranya. Yang ini tentu juga menjadi hal yang dibutuhkan juga untuk perusahaan atau lingkungan kerja agar tumbuh dengan baik, agar tujuan-tujuan dari perusahaan itu bisa terwujud, begitu. Baiklah, demikian tadi teman-teman semuanya video beda antara sistem kerja kekeluargaan dan sistem kerja profesional. Mudah-mudahan bermanfaat, terutama bagi teman-teman yang bekerja sebagai karyawan, sebagai atasan, agar bisa lebih bekerja lebih nyaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.